pendidikan kesehatan atau konseling untuk ibu-ibu yang sedang mengalami mual muntah selama kehamilannya. Nah, jadi nanti saya akan memberikan konseling tentang emesis gravidarum. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu terlebih dahulu ibu-ibu ya. Nama saya Nelly Hartati. Saya seorang bidan yang kebetulan masih menempuh pendidikan profesi kebidanan. Jadi ini saya akan memberikan pendidikan kesehatan atau konseling tentang emesis gravidarum. Apa ibu sudah pernah mendengar apa itu emesis gravidarum? Belum ya bu ya? Sebenarnya coba bu dibuka bu, kita biar sama-sama lihat apa itu emesis gravidarum. Jadi apa sih emesis gravidarum itu? Jadi sebenarnya ini kalau kata-katanya asing ya bu ya, emesis gravidarum. Tapi sebenarnya itu sudah lumrah, sudah banyak yang dialami ibu-ibu hamil. Pada umumnya mengalami semua ibu hamil muda yang mengalami emesis gravidarum. Jadi emesis gravidarum ini sebenarnya mual muntah yang dialami seorang ibu hamil pada kehamilan hamil muda atau hamil trimester pertama. Jadi hamil trimester pertama itu di bawah 3 bulan ya. Tapi kadang-kadang sebagian pasien masih merasakan mual muntah itu walaupun sudah lebih dari 3 bulan. Jadi emesis gravidarum ini itu masih kategori yang ringan ibu. Jadi belum mengganggu aktivitas, masih beraktivitas tapi merasa mual, tapi tidak yang berlebihan. Jadi sampai di sini ibu-ibu ngerti enggak apa itu emesis gravidarum? Ngerti. Ada yang mau ditanya? Tidak ada. Coba bisa itu apa tadi emesis gravidarum? Mual muntah yang terjadi pas hamil muda. Oh iya benar, mual muntah yang dialami ibu hamil pas hamil muda atau di bawah 3 bulan. Jadi kita lanjut bu ya, sudah ngerti bu ya. Sekarang kita masuk apa penyebab dari emesis gravidarum itu sendiri. Jadi di sini bisa dibaca penyebabnya yaitu karena terjadinya perubahan hormon yang tiba-tiba yang dialami oleh seorang ibu yang baru hamil. Nah, jadi terjadi perubahan hormon yang tiba-tiba itu akan menyebabkan mual muntah. Kemudian indera pencernaan yang sensitif sehingga apabila ada bau-bauan yang rasanya kurang enak itu biasanya akan timbul mual. Terus kondisi emosi seseorang yang ibu hamil muda yang mungkin stres, kelelahan itu akan mudah mengalami mual. Jadi itu penyebabnya bu ya, perubahan hormon terutama ya. Jadi sampai di sini sudah ngerti enggak apa itu penyebab dari emesis gravidarum? Sudah ya? Ada yang mau ditanya? Yang ini tentang penyebab dari emesis gravidarum. Nah, jadi penyebabnya itu tadi ya, terjadinya perubahan hormon yang tiba-tiba, kemudian mungkin terangsang dengan bau-bauan yang gak enak, atau ibu yang stres, emosinya yang lagi tidak stabil mungkin. Nah itu akan mudah mengalami emesis gravidarum. Sekarang saya lanjutkan dengan cara mengatasi emesis gravidarum. Di antaranya itu makan dengan porsi yang kecil. Setelah itu bangun pagi dengan
jeda istirahat terlebih dahulu. Nah, nanti saya jelaskan satu-satu ya. Terus menghindari makanan pedas dan yang berlemak. Terus minum yang cukup, istirahat dan relaksasi. Itu cara mengatasi dari segi yang tidak diobati ya. Jadi pertama itu makan dengan porsi yang kecil, itu mungkin makannya cuma sedikit-sedikit, jadi tidak sampai kenyang banget. Jadi sedikit-sedikit, tapi sebentar lagi makan lagi. Terus bangun, kalau kita bangun pagi itu kan, misalnya bangun, kita buka mata dulu, pandang ruangan, jangan langsung duduk, langsung ke dapur kayak gitu kan, rasanya jadi mual, jadi pandang-pandang. Sudah enak perasaan kita, baru kita bangun, baru beraktivitas kayak gitu. Terus harus menghindari makanan yang masam, makanan yang pedas, makanan yang terlalu berlemak. Itu kalau itu tidak usah dulu, goreng-gorengan itu harus dihindari, karena makanan yang berlemak udah tuh terlalu pedas dan terlalu berbumbu, itu akan merangsang timbulnya mual. Nah, itu minum yang cukup ya, istirahat dan relaksasi. Jadi kita usahakan hamil itu pikiran kita positif, rileks, itu santai. Nah, itu biasanya kalau ibu-ibu yang bisa melakukan itu akan mengurangi mual muntah itu sendiri. Selanjutnya ada pengobatannya itu farmakologi dan non farmakologi. Jadi kalau farmakologi itu dari bidan dokter itu biasanya memberikan vitamin, itu ada namanya vitamin B6. Itu untuk mengatasi mual muntah. Selanjutnya ada non farmakologi. Jadi non farmakologi itu diantaranya itu akupresur, aromaterapi, dan permen jahe atau air rebusan jahe. Nah, jadi ini non farmakologi berarti yang bukan obat-obatan. Jadi itu semacam herbal atau obat-obat tradisional Bu ya. Jadi di antaranya itu akupresur itu semacam pijatan Bu ya. Ada titik-titik tertentu dipijat di tangannya. Tetapi itu yang melakukan ahli. Jadi tidak semua orang bisa melakukan akupresur. Itu orang yang sudah terlatih untuk memijat titik-titik tertentu untuk mengurangi mual muntah pada ibu hamil. Nah, kemudian aromaterapi. Aromaterapi itu diantaranya kayak lilin, itu kan ada lilin aromaterapi yang dibakar. Itu kadang-kadang ada bau-bauan karena dibakar itu dia itu mengandung herbal. Herbal mungkin ada yang lavender yang di dalamnya banyak ya, bunga lavender, bunga ros. Nah, itu kalau lilinnya dinyalakan terus kita istirahat rileks, itu memberikan ketenangan, rasa yang nyaman sehingga bisa mengatasi mual muntah seorang ibu hamil. Selanjutnya itu ada permen jahe. Permen jahe ini ada dijual untuk mengatasi mual muntah ibu hamil. Tapi bisa juga kita bikin minuman jahe. Diseduh apa langsung dimasukin aja Bu? Ini minuman jahe. Iya. Jadi kita nih Direbus apa cuma diseduh aja jahenya? itu biasanya bisa diseduh, bisa direbus. Tapi kalau untuk memberikan rasa jahe yang lebih kuat, itu direbus. Terus ada campuran biasanya nggak Bu untuk selain jahe kan kadang rasanya nggak enak ya? Rasanya nggak mudah saja ya. Rasanya nggak enak, apa boleh nggak dikasih gula atau apa gitu? Iya. Boleh dikasih gula, tapi gulanya
1 buah gula batu untuk 1 gelas. Sudah tuh bisa juga dengan gula aren. Itu kan juga tidak terlalu tinggi kadar gulanya. Terus bisa juga dengan madu. Nah, jadi kalau ibu tertarik dengan minuman air jahe, saya terangkan lagi tentang cara buatnya. Mau ya Bu ya? Ya. Jadi cara buat minuman air jahe itu, kan misalnya ini sehari itu mungkin 2 gelas atau 1 gelas saja cukup ya Bu ya, untuk mengurangi mual, rasa enak kayak itu kan. Jadi misalnya 1 gelas air, 1 gelas air itu nanti kita rebus, kita godok, jahenya kita iris aja, iris 1, 2 atau 3 iris, cemplungin, terus direbus. Sudah mendidih, tambahkan gula batu 1 saja. Jadi rasanya itu nggak terlalu pedas, mungkin pokoknya masih enak lah. Jadi itu diminum setiap hari untuk mengurangi enak atau mual. Ini sudah banyak penelitiannya Bu ya tentang air jahe ini, sudah seluruh dunia meneliti. Air jahe itu bisa mengatasi mual muntah pada ibu hamil muda. Jadi itu tadi boleh ditambah madu, boleh ditambah gula aren. Mungkin gula aren lebih enak, mudah didapat di sini bisa. Jadi kalau untuk cara mengatasi mual muntah tadi sudah paham nggak? Belum, masih perlu diulang ya Bu ya? Baiklah. Jadi cara mengatasinya itu diantaranya makan dengan porsi yang kecil. Makan porsi kecil itu sedikit-sedikit saja, tapi sering. Jadi karena sedikit-sedikit dikalikan berapa kali, akhirnya terpenuhi juga gizi seimbangnya. Terus bangun pagi, itu harus jeda dulu. Jeda dulu berarti istirahat dulu. Jangan bangun dari tidur langsung berdiri. Nah itu kita tuh belum menyesuaikan, maksudnya mungkin tubuh kita belum menyesuaikan, jadi nggak bisa seperti kaget kayak itu, jadi bisa timbul mual. Memang harus kayak itu, kita harus menyamankan diri dulu, pandang-pandang dulu, sudah enak perasaan kita baru bangun gitu ya. Terus minum yang cukup, istirahat yang cukup. Jadi misalnya itu harus tetap tidur siang seorang ibu hamil. Tidak mau tidur siang. Susah mau tidur siang. Susah karena tidak dibiasain dia. Kalau minum kayak sejenis teh kayak gitu, teh sama kopi boleh nggak? Sebenarnya kalau teh dan kopi itu bisa juga merangsang mual. Jadi tidak boleh. Tapi kalau masih bisa diterima bisa, termasuk yang tidak terlalu dilarang. Cuman kadang-kadang efek samping kalau kopi itu bikin kan mengandung kafein. Jadi kalau yang kurang mau tidur kayak ibu nih, nambah tak tidur. Apalagi malam Susah tidur itu efeknya. Kalau malam cepat tidurnya, kalau siang kan? Oh, itu karena mungkin tidur malamnya pula sudah terpenuhi. Jadi tidur malam dari jam berapa? Dari jam 9 sampai pagi. Iya. Kalau kayak saya nih Bu ya, kalau tidur itu tengah malamnya sering kencing. Oh iya, itu karena ini Bu, karena memang masih ambil muda. Jadi itu si bayi itu, calon bayi itu masih posisinya di atas rahim, bukan di rahim, di atas kantung kencing. Jadi dia rahim masih tertekan. Jadi ibaratnya diisi dikit langsung mau kencing, diisi dikit langsung mau kencing. Jadi seakan-akan kencingnya tidak puas-puas. Ini tidak apa-apa Bu ya. Karena bikin kurang tidur, kurang istirahat. Iya. Jadi kalau nanti bayinya lebih naik, itu akan hilang sendiri Bu ya. Itu hilang sendiri nanti. Ada lagi yang perlu saya jelaskan dulu untuk mengurangi mual muntah. Kalau kayak pedas nih Bu, kalau kayak saya kan
biasanya senang pedas. Ya, kalau nggak pedas tuh nggak enak. Malah kalau makanan yang manis-manis itu malah mual. Iya. Kalau pedas malah enak rasanya. Nah itulah. Memang kadang-kadang tuh yang enak itu bertentangan dengan yang harusnya kita ini kan kita jalani biar bisa mengurangi kan mual, muntah. Jadi pedas mungkin bisa jadi merangsang, tambah mual. Nah, jadi kalau bisa dikurangi dulu. Nanti kalau sudah hilang mual, ya boleh. Kita mau makan. Iya, Maunya makan. Tapi karena kita bermaksud untuk mengurangi mual tadi, ya kita harus niatkan dikurangi pedasnya, ya. Itu ada lagi yang kira-kira mau kurang jelas tentang pengobatan ini. Ini yang paling penting juga ini ya, gizinya harus walaupun mual muntah harus tetap karena itu tadi caranya makannya sedikit tapi sering untuk memenuhi jangan sampai mengalami kekurangan gizi. Itu akan mempengaruhi pertumbuhan bayi dan kesehatan ibu juga. Masih ada yang kira-kira yang mau kita bahas, udah ngerti? Nah, ya kita ini Be ya, Ibu ringkas Be lagi yang kita bahas itu tadi ya, tentang emesis gravidarum. Jadi emesis gravidarum ini adalah mual muntah yang dialami oleh ibu hamil pada hamil muda usia kehamilan kurang dari 3 bulan. Jadi mual muntah ini masih bersifat ringan sehingga tidak mengganggu aktivitas. Penyebabnya itu diantaranya terjadi perubahan hormon yang tiba-tiba pada seorang ibu hamil. Kemudian cara mengatasi diantaranya makannya sedikit tapi sering. Terus kalau bangun pagi jeda dulu, istirahat dulu, banyak minum air putih, istirahat yang cukup, kurangi makanan yang pedas, yang berlemak. Namanya lesunya badan lemas, badan. Iya, itu termasuk pengaruh hormon. Jadi pengaruh hormon itu banyak. Lemas, lelah, kadang-kadang sebagian ada yang pusing, perasaan tidak enak, belum lagi emosi kita tidak stabil, terus mual. Nah, itulah diantaranya karena hormon. Tapi itu tuh hormon yang berubah itu memang sudah dari sononya kan, karena kita sedang hamil, karena ada yang terjadi maksudnya ada calon bayi lagi. Terus ngobatinya tadi ya, cara mengatasinya tadi ada cara yang yang farmakologi dan non farmakologi. Kita lanjut lagi ya ibu-ibu ya. Jadi tadi terapinya yang non farmakologi yang terakhir itu menggunakan air jahe ya. Air jahe tadi sudah saya ajari cara bikinnya ya. Jadi diminumlah air jahe, mungkin air jahe atau permen jahe. Permen jahe sih sudah siap, tinggal dibeli, tinggal makan gitu. Mungkin enak air jahe mungkin. Iya, lebih enak air jahe. Bisa dibikin minumlah segelas atau 2 gelas sehari. Itu bisa mengatasi mual muntah yang ibu alami. Jadi kalau itu tuh yang penting juga tetap semangat selama ini ya. Jahe merah, ibu. Jahe merah boleh, jahe putih boleh, tapi jahe merah itu agak aromanya lebih kuat. Yang mana bagus tuh? Kalau bagusnya itu sama, cuma jahe merah tuh aromanya lebih kuat. Nah, jadi kalau tergantung kita lah senang yang mengaromakan. Nah, yang penting jahe. Jadi kalau ibu-ibu merasa sudah jelas, kita sudahi saya ngasih sedikit pengetahuan ke ibu-ibu tentang cara mengatasi emesis gravidarum. Terima kasih banyak atas waktu ibu-ibu yang saya ucapkan. Semoga kehamilannya tetap sehat, ibunya tetap semangat. Amin. Mohon maaf ya. Sudah ya.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.